Halo guys, kembali lagi kita di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Gimana guys, kabarnya hari ini? Apakah sahabat semua sudah mengecek kebunnya masing-masing? Semoga tanaman di kebun kita tumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang baik dan berkualitas tentunya, dan yang paling penting juga terhindar dari hama dan penyakit ya guys. Oke, hari ini kita akan membahas kembali mengenai hama dari tanaman kelapa, yaitu mengendalikan hama kumbang tanduk secara kimiawi. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana mengendalikan hama kumbang tanduk secara alami ya guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Petani Milenial dan juga klik loncengnya bagi sahabat tani yang belum mensubscribe-nya agar selalu update video-video dari kita guys. Jika pengendalian secara alami kita tidak berhasil atau kurang berhasil, kita juga bisa mengendalikannya ada metode secara kimiawi, tapi tetap kita utamakan pengendalian secara alami ya guys. Oke, untuk pengendalian secara kimiawi adalah alternatif yang kedua. Nah, ini guys salah satu contoh serangan yang terjadi pada pohon kelapa kita. Ini adalah akibat dari kumbang tanduk, tapi sudah cepat kita bisa menangani ya, sehingga pucuk daun muda ini tidak putus dan tetap bisa tumbuh. Nah guys, untuk pengendalian hama secara kimiawi kita bisa menggunakan insektisida, yaitu yang mengandung, nah salah satu contohnya nih yang saya bawa mengandung karbofuran 3%. Ya, karbofuran 3%. Ini adalah insektisida sistemik. Yang berbentuk granula ya guys. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Ini kita harus hati-hati juga karena ini bersifat racun. Ini kita tetap waspada, kita harus pakai sarung tangan. Nah, seperti ini granula seperti ini mengandung 3%, ataupun ada lagi satu yang biasanya digunakan adalah yang mengandung karbosulfan. Itu biasa mereknya berbagai jenis, yang digunakan adalah Marsal 5GR. Ini mengandung karbosulfan itu 5%. Nah, seperti ini guys tampilannya. Nah, kebetulan punyanya kita habis, kita tidak gunakan. Ini salah satunya yang kita gunakan. Nah, untuk pengaplikasiannya dari Furadan 3GR maupun dari Marsal 5GR, yaitu kita menaburkan jadinya granula ini ya, kurang lebih seperti ini, kita taburkan pada pelepah-pelepah pohon kelapa. Nah, kita taburkan kurang lebih 5 sampai 10 gram tergantung dari ukuran dari pohon kelapanya guys. Nah, ini akan kita taburkan seperti ini ya, kita taburkan secukupnya, kita isi pada pelepah-pelepahnya ya. Ini kita semua isi pada pelepahnya seperti ini, taburkan sampai ke ujungnya guys. Ya, kita isi cukupnya, ini cukup.
satu. Ya, ini kita isi. Adapun dari kegunaannya guys, jadinya dari insektisida ini yaitu berguna untuk meracuni hama kumang tanduk jika dia nanti hinggap di sini. Ya, hinggap. Biasanya dia akan hinggap di ujung-ujung pelepah daun ini untuk menggerek batang daun mudanya sampai ke dalam ya. Nah, waktu menempel maupun uap dari insektisida ini dapat mengusir hama kumang tanduk yang menyerang. Nah, untuk insektisida ini tidak berpengaruh pada tanaman kita secara langsung ya, baik dari segi pertumbuhannya, bahkan bisa melindungi dari hama yang menyerang. Nah, itu insektisida yang pertama. Nah, insektisida yang kedua yaitu berbentuk cair guys. Mungkin dari mereknya apa saja bisa. Itu yang penting adalah untuk mengendalikan insektisida. Ya, jadinya pengendalian insektisida. Jadinya kita aplikasikan dengan penyemprotan. Untuk takarannya cukup 1 tutup botol. Kita campur air 1 liter ya guys. Oke guys, untuk insektisida cair ini kita bisa aplikasikan yaitu dengan menyemprotnya pada bawah ujung-ujung pangkal pelepahnya ini ya. Kita semprotkan merata keliling seperti ini. Keliling kita semprot di mana titik-titik dari kumbang tanduk ini akan hinggap. Ya, kita semprotkan. Ya, setelah semua bagian tersemprot, nah kurang lebih seperti ini. Untuk insektisida cairnya kita aplikasikan pada tanaman kelapa. Jadinya selain menggunakan sprayer seperti ini, menyesuaikan dengan kondisi tanaman kelapa kita. Jika banyak dan juga supaya efektif, kita bisa menggunakan mesin semprot sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih mudah guys. Jadinya dari baunya yang akan membuat dari kumbang tanduk ini tidak mau mendekati dari pangkal kelapa kita ya guys. Dia pangkal kelapa kita bisa terlindungi. Nah, itu guys, tadi kita sudah jelaskan pengendalian hama kumbang tanduk secara kimiawi. Tapi perlu diperhatikan hama kumbang tanduk ini pada kelapa, yaitu baik kelapa hibrida, kelapa genjah maupun kelapa sawit, itu biasanya paling beresiko atau paling sering menyerang tanaman kelapa dengan usia kurang dari 3 tahun ya guys, yaitu tanaman kelapa yang belum menghasilkan. Semoga video hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat petani milenial semua, dan tanaman kita semua terhindar, terbebas dari hama dan penyakit. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Petani Milenial Indonesia.